Ya, sahabat Indonesia, jumpa lagi di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, Pilkada Serentak 2020 usai tanggal 9 Desember yang baru lalu. Ada dua hal yang kita tuai. Pertama, kita mengharapkan kita bisa menuai mendapatkan pemimpin-pemimpin daerah yang mumpuni, yang bagus. Tapi itu harapan, dan kita masih mau melihat perjalanan dari karir atau kiprah politik mereka. Yang kedua, yang sudah pasti kita tuai adalah berkembangnya atau maraknya penyebaran COVID-19 ternyata 2 minggu setelah tanggal 9 gejala itu sudah terlihat. Nah, kita akan bicarakan hal ini bersama saya sudah ada Rudi S. Kamri, Direktur Kajian Sosial Politik dan SDM dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudi, pemimpinnya belum tentu yang baik yang kita tuai, tapi yang sudah pasti kita tuai adalah penyebaran COVID yang semakin marak. Iya, ini sudah kita prediksi dari awal. Iya betul. Bahwa dari awal kita Lembaga Kajian Anak Bangsa tidak bersetuju bahwa pilkada serentak dipaksakan karena mempunyai potensi menciptakan klaster baru. Ya. Tapi waktu itu pemerintah melalui Pak Presiden tetap melakukan, ya udahlah kita laksanakan. Pada waktu sore hari setelah pilkada, Mas Andri, itu Mahfud MD, Menko Polhukam mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada lancar, itu saya pengen ketawa. Ya, ini ucapan seorang Menko Polhukam kurang cerdas. Karena apa? Kalau kita bicara COVID, itu kan efeknya baru terdeteksi 2 minggu kemudian. Nah, ini sekarang tanggal 24, tanggal 23, dan apa yang terjadi? Dalam beberapa hari, menurut data yang saya buat, lonjakan pasien paparan corona di berbagai daerah, khususnya yang ikut pilkada, meningkat tajam. Meningkat tajam ya? Meningkat tajam. Nah, kalau di Jakarta spesial, ya karena efek dari kerumunan-kerumunan yang dilaksanakan beberapa awal-awal bulan November, ya, dari bulan November. Tragedi Petamburan lah ya. Petamburan lah, di Tebet, Megamendung, dan mereka kesana kemari. Airport. Iya, dan kalau di daerah-daerah yang lain, yang 270 daerah ini sudah mulai muncul. Sekarang kelihatan ya. Sekarang gini Mas Andri, Depok, Tangerang Selatan, 70 daerah ini sudah mulai muncul. Sekarang kelihatan ya. Sekarang gini Mas Andri, Depok, Tangerang Selatan melakukan pilkada. Orang-orang ini sebagian besar kan tinggalnya di Jakarta atau bekerja di Jakarta. Ya commuting lah mereka ya. Iya, dan lagi komunikasi mereka juga dengan teman-teman Jakarta. Akhirnya Jakarta juga kena. Ini yang terjadi. Paparan corona kalau kita tiap hari lonjakannya 6.000 sekian, 7.000 sekian. Aduh. Ini yang agak bahaya dan selalu sudah kita antisipasi ya. Meskipun tidak seheboh yang dikatakan oleh Khodari waktu itu ada bom waktu gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini terjadi. Orang-orang yang terdeteksi 6.000 orang ini Mas Andri, ini adalah orang-orang yang terdeteksi karena di tracing. Karena tracing, nah, yang nggak di tracing lah itu. OTG itu adalah orang yang sudah di tracing, Iya. Di tracing ketahuan sakit, ada positif tapi sehat. Iya. Tapi yang nggak di tracing, ada perbandingan 1:5. Contoh saja, Mas Andri kena gitu ya. Kita harus memastikan 5 orang di sekitar Mas Andri. Jadi kayak gunung es lah ya. Nah, 1-5 di bawah yang di bawah. Berapa Mas Andri? Kalau setiap hari 7.000 orang terpapar, berarti ada 35.000. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Ini yang harus kita tuai sebenarnya. Karena langsung ya. Ini harga yang mahal sekali sebetulnya. Mahal sekali untuk perhelatan yang menurut saya abal-abal. Iya betul juga. Pilkada apa? Pilkada yang memimpin pemilih, ada yang melawan kotak kosong lah, ada yang begini lah. Yang membutuhkan itu kan partai, bukan rakyat gitu ya. Oh iya betul juga. Jujur ya Mas, kita butuh apa? Ini demokrasi prosedural aja nih. Iya, esensialnya nggak terbentuk gitu. Iya. Jadi satu hal Mas, sekalian saya mau menjawab ada beberapa kritik dari peserta penonton kanal Anak Bangsa, karena terlalu dekat, nggak pakai face shield. Perlu kami sampaikan, kami di kanal Anak Bangsa ini rutin melakukan rapid antigen. Kita selalu rutin, kita selalu mendeteksi, jadi kami aman saja ya. Kami aman, kami tahu persis apa yang dilakukan, kita selalu pakai masker, tapi itulah
yang kita lakukan untuk menjaga ini. Tapi itu tidak dilakukan oleh negara. Gitu. Coba lihat, ada kemarin contoh nih, suatu kementerian Mas, saya tidak perlu sebut. Ya. Ini kan tidak mempunyai state of crisis. Kementerian menyelenggarakan ulang tahun. Kementeriannya, lembaga itu, wah berpesta pora di situ pakai masker dimakan, dibuka dan seluruh, mereka berpesta pora dan besoknya di tes 20 positif. Nah, lu. Wah, ini belum ada yang nggak dites nih ya. Nah kayak begini-begini nih. Ini kementerian resmi di Indonesia. ini kan mesti menjadi apa ya, showcase lah mestinya ya. Iya. Ini Contoh contoh krisis. gitu. Ini kan luar biasa Mas. Kita ini yang lain negara lain sudah mulai declining ini turun, kita terus menanjak. Mas. Aduh, apa yang mesti dilakukan sekarang dengan fakta seperti begini ya? Ada satu ketegasan dari negara untuk melakukan physical distancing, melakukan hal itu. Kemudian tracing juga harus dilakukan. Iya. Daripada uang untuk bancaan kemana-mana untuk dikorupsi orang oleh bansos atau apa, mendingan untuk tracing itu. Kemudian di Wisma Atlet sudah penuh, beberapa tempat di daerah juga penuh. Mereka sekiranya mau apa lagi? Kita mengandalkan vaksin. Vaksin juga belum bisa serta-merta. Iya. Kita jangan terlalu euforia dengan vaksin gratis itu ya. Iya. Belum tentu bisa dilaksanakan seketika juga. Iya. Bayangin 270 juta orang. Iya, betul. Teknisnya gimana Mas? Itu dia. Itu orang itu nggak berpikir begitu. Presiden menggratiskan, iya. Dananya kan bukan dari negara 100% dari pusat Mas. Iya, itu harus dipotong juga dari APBD di provinsi maupun di daerah. Iya, betul. Itu perlu waktu juga. Yang kedua adalah teknisnya. Iya, betul. Berapa nakes atau tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk vaksinasi ini. Nah, ini hal-hal yang perlu menurut saya betul harus juga kita suarakan, Mas. Nah, ini kalau udah mendengar apa yang Mas Rudi barusan sampaikan, ini agak ngeri juga ya. Nah, faktanya Mas Rudi, pilkada sudah usai nih. Dan ledakan dari klaster-klaster baru di seantero 270 daerah ini sudah terjadi. Itu faktanya. Apa yang kita mesti lakukan yang bisa sarankan buat sahabat Indonesia semua nih untuk mengantisipasi kembali nih hal yang sudah terlambat, kita antisipasi kembali terhadap konsekuensi dari pilkada yang mengakibatkan meledaknya klaster baru, di mana pemimpin-pemimpin politik yang baru terpilih juga belum ketahuan ini kiprahnya. Iya, Mas. Ini kan sudah tidak bisa bicara prevention, toh? Ya, tapi betul. harus penindakan atau kurasi atau kuratif. Nah, sekarang saya mengharapkan dari menteri yang baru, Budi Gunadi Sadikin dan Pak Dante itu untuk mulai melakukan roadmap bagaimana melakukan penindakan secara cepat. Ya, betul ya. Selama ini menteri yang lama tidak melakukan apa-apa. Kita jangan Mas, menghantungkan harapan pada Satgas gitu ya. Satgas juga tidak punya roadmap. Saya jujur Mas Andre, pada setelah tanggal 14 November saya kehilangan kepercayaan yang namanya Satgas ini. Bagaimana Satgas malah membantu kerumunan di Petamburan. Jadi lebih politis ya. Saya tidak mempunyai kepercayaan lagi pada Satgas. Mohon maaf ini saya ada kekecewaan saya sebagai rakyat. Nah, sekarang harusnya Menteri Kesehatan dengan dibantu oleh dinkes-dinkes setempat harus melakukan klasterisasi yang lebih ketat. Segera ini. Isolasi mandiri harus dilakukan. Ini sekarang nggak ada lagi Mas. Dan ini udah super emergency nih sekarang ini. Emergency sekarang. Dan orang kadang-kadang saya juga mengkritisi masyarakat kita nih Mas, tidak mempunyai Mas, sense of crisis secara nasional gitu. Iya. Coba lihat, antri pulang kampung masih berjalan saja. Iya. Euforia mengunjungi saudara itu mengalahkan rasionalitas kita untuk menjaga kesehatan. Nah, itu dia. Sekarang bayangin orang di Jakarta yang zonanya udah merah ke hitam-hitaman gitu ya, mau pulang kampung gitu ya, kan ada berpotensi menular. Katakanlah dia sudah di tracing antigen kemarin mengantri panjang lebar. Saya jujur Mas Andri, satu hal lagi yang saya ingin sampaikan nih Mas Andri ya. Saya protes keras sama pemerintah ini terhadap policy tentang rapid antigen ini. Bukan apa-apa. Ini seolah-olah kok pemerintah nggak mempunyai roadmap gitu ya. Jadi dilakukan seketika perubahan-perubahan pada waktu yang sangat mepet gitu ya. Reaktif terus. Gitu ya. Tidak ada perencanaan. Akhirnya terjadi Mas. Di berbagai tempat ada yang 500.000, 300.000, 400.000, antrian panjang, cari yang murah, ada yang terjadi kerusuhan di satu tempat klinik itu, berjubel. Astagfirullahaladzim. Ini pemerintah itu kemana gitu loh. Kalau saya bilang pemerintah, ini kan jadikan bisnis nih. Iya. Di balik pandemi gila Mas.
Ini kayak begini mestinya peran satu ya, oke pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, tapi juga Pemda setempat mesti punya leadership yang kuat. Ujungnya itu kan payungnya dari polisi pemerintah. Ya, betul. Dulu naik pesawat hanya rapid biasa, antibody gitu. Hanya periksa selesai. Tapi sekarang kan tiba-tiba berubah lagi. Harus rapid antigen, pakai yang dimasukkan di hidung gitu. Saya setuju saja, Mas. Ya. Tapi pertanyaannya kenapa nggak jauh-jauh hari sehingga nggak jubel, orang-orang sudah terlanjur beli tiket gitu ya. Udah orang-orang kita juga nggak punya sense of crisis gitu, Mas. Pulang kampung seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak mempunyai ketakutan menularkan itu kepada keluarga mereka di kampung. Ditambah dengan pemerintah tidak mempunyai roadmap. Ini kan negara ini kan apa yang sedang dipikirkan oleh para aparat ini? Apakah itu loh, Mas. Kita kita tuh memberikan kemewahan banyak rakyat ini. Ya. Pejabat negara, Mas. Mewah banget. Rumahnya mewah, dikasih menteri-menteri itu ya, dirjen lagi ini. Mobil dikasih gratis. Kalau lihat ruangannya siapapun lah, Mas. Pasti mewah. Ya. Kalau mau breakfast nggak mau di breakfast di restoran biasa, bintang 5 atau apa gitu. Yang bayar siapa? Apa kantongnya pribadi? Ya. Negara yang membayar. Kita, rakyat, uang pajak kita untuk mendukung kemewahan mereka. Kalau mereka nggak bekerja, menyakitkan kan, Mas? Iya, betul. Nah, ini dia sahabat Indonesia, semacam kafeat peringatan dini yang sekali lagi kita mesti sampaikan, walaupun sudah terjadi ledakan klaster-klaster baru yang diakibatkan oleh pilkada kemarin. Sahabat Indonesia, kita harus menyampaikan kafeat atau peringatan ini kembali supaya menjadi perhatian, jangan sampai terlambat lagi. Dan sekarang seperti disarankan tuh di SK Amri barusan, bahwa kita yang harus bertindak, jangan terlalu mengandalkan lagi dengan pihak-pihak lain. Kita masing-masing individu sahabat Indonesia semua harus mengambil sikap, mengamankan diri, mengamankan keluarga. Jangan kalahkan euforia ini dengan rasionalitas kita. Kita harus memimpin bahwa kita harus menjaga keluarga kita juga, jangan sampai tertular. Mungkin Anda sahabat Indonesia semua kuat sebagai OTG, orang tanpa gejala, tetapi belum tentu mereka yang berjumpa dengan kita, dan ternyata mereka adalah orang-orang yang kita kasih, keluarga, orang tua, anak, istri, suami, dan sebagainya. Jadi mari saling jaga, benar-benar mungkin ini pesan yang agak kurang mengenakan, tetapi toh harus kita sampaikan. Ada lagi mungkin Mas Budi yang ingin sampaikan? Ya, saya berharap pada Pak Budi Gunadisadikin dan Wakil Menteri yang baru, rakyat menunggu langkah nyata ya. Karena saya tahu Menteri Kesehatan dipilih bukan dokter, ini baru pertama kali di Indonesia ini. Meskipun di dunia banyak, di Australia, Inggris, Amerika, Singapura, Jepang, itu Menteri Kesehatannya bukan dokter juga, nggak ada masalah. Dan kita semua tahu rekam jejaknya Pak BGS kan cukup bagus lah gitu ya. Jadi kita menunggu ya. Jadi Presiden banyak menaruh harapan, rakyat pun juga menaruh harapan. Klaster baru akibat dari pilkada ini harus diselesaikan dengan cepat, di klaster, dikanalisasi yang jelas supaya tidak menyebar kemana-mana. Orang negara lain sudah mulai menurun, kita malah naik terus. Ini yang memprihatinkan kita. Kalau enggak, ekonomi kita tambah parah. Semua pelaku ekonomi yang sakit bagaimana? Oke. Itu sahabat Indonesia, kiranya bisa menjadi catatan penting buat kita menutup tahun dan kita bisa membuka tahun yang baru nanti dengan semangat yang baru, dengan kesehatan yang penuh. Demikian, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia sehat.